A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi murid-murid. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah kita akan membahas materi budaya kerja bab 3, KBM 1 dan KBM 2. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dan kepada murid-murid yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Langsung aja. K3 atau keselamatan kerja atau keamanan dan keselamatan kerja kita pernah bahas di permulaan bab 1, tetapi kita akan mendalami sedikit karena kalau kita dalamin semua materi keselamatan kerja waktunya tidak cukup ya. Jadi Pak Fadli hanya menyampaikan garis besar aja. Baik, definisi keselamatan kerja adalah atau definisi K3 adalah ilmu yang berisi pengetahuan atau ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang standar keselamatan kerja. Kemudian juga mempelajari penyakit-penyakit akibat kerja. Ya, tentu dengan pengobatan ya. Kemudian penyakit akibat kerja tersebut pada suatu bidang pekerjaan termasuk uraian peraturan-peraturan serta resolusi-resolusi dari setiap persoalan atau permasalahan terkait dengan pekerjaan yang sedang dijalanin gitu. Nah, jadi perlu disampaikan oleh Pak Fadli ya, standar keselamatan kerja di antaranya itu ada personal safety, ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanti kita bahas pada APD ya, alat pelindung diri. Kemudian standar keselamatan kerja itu harus minimal diadakan rambu-rambu atau dipasang rambu-rambu terkait keselamatan dan keamanan kerja. Kemudian penyakit akibat kerja, nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri, tapi Pak Fadli mau sampaikan ya. Di antara itu ada penyakit fisik dan penyakit psikis. Penyakit fisik ya diantaranya penyakit nyeri karena kecapean, beban kerja yang terlalu banyak. Katakanlah umpamanya itu kerja sehari lebih dari 8 jam atau udah kerja 12 jam. Nah, ini enggak standar gitu, lebihin batas kemampuan karena kan hidup 24 jam itu 8 jam istirahat, 8 jam ibadah, 8 jam kerja. Baiklah loyalitas katakanlah 1 jam atau 2 jam gitu. Tapi kalau bekerja sampai 12 jam itu tidak dibenarkan. Perlu Pak disampaikan lagi standar keselamatan kerja diantaranya standar bangunan ya, gedung-gedung, nah itu toiletnya seperti apa, termasuk area parkiran harus disediakan toilet ya yang lengkap gitu, di pos security juga harus diadakan toilet dan seterusnya gitu. Dan pada pengelolaan sampah yang memang sudah standar, mulai dari pengumpulan sampai ke tingkat penampungan hingga pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir begitu. Kemudian landasan hukum yang kita pegang di sini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Nomor 23 Tahun 1992, Nomor 13 Tahun 2003. Silahkan diperiksa sendiri ya, halaman 34, 35, 36 di buku pegangan kita yang kita jadiin referensi. Baik, kita masuk ke bagian C, simpulannya nih. K3 adalah standar yang harus dijalankan oleh
instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan gitu. Nggak boleh enggak. Istilah ini standarnya standar ya, gitu. Karena akan terus dipantau dan dimonitor terus oleh, dalam hal ini berwenang Kemenaker, dibantu oleh instansi-instansi terkait. Kemudian employer dan employee wajib memahami pentingnya K3. Employer itu berarti kan orang yang memberi pekerjaan. Employee berarti karyawan atau pegawai atau orang yang bekerja. Ya sebetulnya nggak wajib memahami, tetapi harus dilaksanakan, gitu, diterapkan ya. Dan jangan khawatir, yang ketiga nih, K3 memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legal di negeri kita ini. Begitu ya. Nah, berikutnya untuk KBM 2, ini lanjutan yang judulnya masih sama K3. Tadi kita bahas ada penyakit akibat kerja. Ini contohnya ini penyakit yang disebabkan oleh perihal fisika. Itu berarti dari benda-benda mati, ya kan? Gitu. Misalkan ada kejatuhan benda atau kaca atau debu dan seterusnya. Kemudian penyakit yang disebabkan dari unsur biologis itu seperti virus, jamur, bakteri, gitu, makhluk-makhluk yang beracun, ya, misalkan ular berbisa, ya, itu juga termasuk gangguan biologis. Kemudian yang ketiga, penyakit akibat dari kimia itu misalkan seperti gas, apakah gas LPG, kemudian chemical. Nah, biasanya kan di tiap-tiap section itu ada menggunakan pembersih-pembersih tertentu atau chemical-chemical tertentu atau cairan-cairan khusus, gitu ya. Kemudian perlu Bapak disampaikan lagi ada penyakit akibat kerja diantaranya pusing, tuli, asma juga bisa, gitu, karena gangguan pernapasan, adanya debu-debu yang sudah over, ya, sudah berlebihan. Ada juga penyakit akibat kerja diantaranya gangguan penglihatan. Ini kan kita kalau kerja itu pasti menghadapi yang namanya radiasi, ya kan? Gitu, radiasi komputer kalau yang depan komputer, atau radiasi dari alat untuk mengelas, ya kan? Las besi, motong besi dan sebagainya itu juga radiasi, bahkan laser atau las listrik, atau mungkin yang di bidang nuklir, gitu. Misalkan di pabrik baja itu kan pakai tenaga nuklir, gitu. Nah, itu mengakibatkan gangguan penglihatan karena radiasi berlebih kalau memang udah melebihi batas. Jadi otot juga cedera. Nah, ini untuk yang angkat-angkat berat ini jangan dianggap sepele, gitu ya. Kalau ada beban yang emang kita nggak sanggup angkat, ya jangan kita paksakan. Khawatirnya nanti cedera, kalau udah cedera kita nggak bisa kerja lagi. Kan perumpamaan seperti pemain bola itu kalau mereka udah cedera kan nggak bisa bertanding lagi, kan gitu. Nah, ini diantara juga penyakit yang disebabkan unsur psikis atau kejiwaan. Nggak kuat menahan tekanan dari atas, misalkan terlalu depres, ya kan? Nah, under pressure yang berlebihan, gitu, dari bos atau dari superiornya, sehingga penyakit yang didapati adalah penyakit gangguan kejiwaan atau ya agak stres dikit, kan gitu. Ya, karena harus disikapin dengan sebagaimana mestinya. Baik, kemudian bagian B, kecelakaan akibat kerja. Ini ada beberapa faktor, kita ambil 3 aja. Yang pertama faktor manusia, gitu ya. Jadi faktor manusia itu ya kondisi fisik psikis yang kurang baik, gitu. Ini bisa mengakibatkan kecelakaan kerja, gitu. Tadi sudah dijelaskan ya, tidurnya kurang umpamanya, makanannya kurang, ya kan, gitu. Atau IQ-nya juga kurang, dikasih jabatannya nggak sesuai dengan kemampuannya, nah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Itu kemudian faktor alat, dilihat dari segi kelayakan, kapan expired-nya itu alat, kan ada umurnya. Spare part-nya harus diganti tiap berapa waktu sekali, ya kan? Maintenance-nya macam mana, gitu.
Kemudian ada lagi faktor lingkungan. Nah, ini lingkungan itu kan artinya adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, contohnya suhu ekstrim, ya kan, misalnya panas banget nih, panas sampai 39 Celcius. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan karena kemampuan kita kan terbatas. Nah, kemudian ya itu lagi lingkungan. Baiklah di lingkungan kerja nggak ada yang pressure, tapi di lingkungan rumah ada pressure nggak kuat ngadepin. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja, baik di tempat kerja ataupun dalam perjalanan menuju tempat kerja. Ya, nauzubillah min dzalik, ini harus diperhatikan, jangan sampai kejadian ya, supaya K3 kita benar-benar kita terapkan begitu, karena menguntungkan semua pihak. Berikutnya kita bahas yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD. Definisinya, alat pelindung diri adalah beberapa peralatan yang digunakan untuk meminimais kecelakaan ketika operasional kerja sedang berlangsung. Pak, kalau pakai APD di luar kerja boleh nggak? Ya, bukannya nggak boleh. Nanti misalkan ada orang yang mau pakai ketika dinas gimana, ya kan? Jadi ada tempatnya, ada waktunya, ada aturannya, gitu. Jangan sesuatu yang kita nggak boleh lakuin di tempat kerja kita lakuin. Atau sebaliknya, yang bisa di rumah kita lakuin, di tempat kerja kita lakuin. Nah, kita harus tahu tempatnya ya, tempat dan waktu yang tepat, begitu. Ya contohnya katakanlah misalkan kacamata, ya kan, Google, helm ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hand gloves, ya kan, safety shoes, sepatu yang khusus untuk sepatu keselamatan, terus masker, terus safety belt, pakai sabuk kalau kerja emang di luar di gondola dan sebagainya, tuh, ear muff, ya kan, penutup telinga kalau emang yang kerjaannya memotong besi dan banyak kebisingan, dan juga kalau emang untuk keselamatan di air, khawatir misalkan tenggelam, menggunakan alat yang namanya pelampung, rompi pelampung. Begitu. Baik, itu aja yang bisa disampaikan dari Pak Fadli ya. Pada ucapan terima kasih dan mohon maaf. Tetap jaga iman, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersabar. Ya, tetap bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nantiasa memberikan hidayah kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 28 Jaya.